Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2A Utsman bin Affan, jumpa lagi dengan Bunda Yanti dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kali ini. Kali ini kita akan membahas sikap rendah hati. Apakah sikap rendah hati itu? Ya, sikap rendah hati adalah suatu sikap seseorang yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain, tetapi dia tidak menonjolkan, tidak memamerkan kelebihannya itu di hadapan orang lain tersebut. Nah, beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri, apa itu rendah diri? Rendah diri seseorang yang merasa bahwa dirinya selalu saja memiliki kekurangan dan tidak pernah merasa puas terhadap dirinya, merasa ada saja yang kurang terhadap dirinya. Rendah diri itu lebih kepada disebut dia minder atau tidak percaya diri. Jadi beda ya dengan sikap seseorang yang rendah hati. Kalau rendah hati itu tidak sombong ya. Nah, sikap rendah hati itu seperti di dalam sabda Rasulullah, tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah, dan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi bila kita merendahkan hati kita di hadapan orang lain, jangan takut, padahal Allah mengangkat derajat kita ya, karena kita tidak menjadi orang yang sombong. Misalnya apa itu sikap rendah hati? Contohnya kita memiliki kemampuan materi, harta yang banyak. Misalnya seseorang itu kaya banget, mobil mewahnya banyak, rumahnya besar, megah. Dia tetap tidak sombong, tidak memamerkan hartanya. Atau seseorang itu cerdas banget, dia juara olimpiade terus, berbagai lomba dia juara, tetapi dia tidak pernah sombong, tidak pernah apalagi meremehkan orang lain, menghina orang lain. Nah, itulah sikap rendah hati. Dia selalu tersenyum, dia selalu anak yang pintar dan rendah hati itu selalu mau membantu temannya, selalu bersedia bermain dengan siapa saja, dia selalu ramah, tidak memilih-milih teman. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah, kalau orang yang rendah diri bagaimana ciri-cirinya? Biasanya orang yang rendah diri itu cenderung pemalunya kebangetan. Misalnya diajak berbicara, suaranya tidak keluar, hanya diam saja, dia menunduk malu, dia merasa dirinya ada yang kurang. Nah, sikap rendah diri itu harus dihilangkan, karena kita apalagi anak khalifah itu harus percaya diri ya. Sikap rendah diri juga sikap rendah diri tidak baik bila kita terus-menerus memeliharanya. Sikap rendah diri itu harus kita hilangkan. Kita harus percaya diri bahwa aku mampu, aku pasti bisa, temanku bisa, aku juga bisa. Tetapi kalau sikap rendah hati, kita harus selalu memeliharanya, karena telah dicontohkan oleh para nabi dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadisnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Sikap baik yang perlu dicontoh itu dari Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah bilang seperti ini, janganlah kamu menyanjung aku, memuji-muji aku secara berlebihan seperti kaum Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam, tetapi anggaplah aku sebagai hamba Allah dan sebutlah aku sebagai hamba Allah dan Rasulnya saja. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad tidak mau disanjung secara berlebihan ya nak ya. Nah, sikap rendah hati itu memiliki keutamaan, diantaranya satu, rendah hati akan memberikan jalan kita menuju surga. Wah, Masya Allah. Yang kedua, mencegah agar seseorang tidak bangga, tidak sombong. Yang ketiga, Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang rendah hati.
Lalu kemudian yang keempat, disegani dan dihormati orang lain. Kalau kita rendah hati, kita tidak sombong padahal kita punya banyak kelebihan, maka orang lain atau teman-teman kita malah akan senang sama kita. Karena teman kita tidak kita hina, dia merasa ditemenin, dia merasa dihargai sama kita. Makanya orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong itu akan banyak temannya. Lalu yang kelima, disenangi banyak orang. Yang keenam, memiliki banyak teman. Tuh kan benar kata Bunda, ya. Lalu di sini ada contohnya sikap rendah hati, yaitu pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad biasa menambal sandalnya, bajunya yang sudah rusak itu dengan tangannya sendiri, dia jahit sendiri. Padahal Rasulullah sangat kaya, dia memiliki unta yang subur-subur, yang gemuk-gemuk, itu seharga mobil mewah itu banyak, tapi dia tidak menyombongkan. Bahkan bajunya yang rusak pun diperbaiki sendiri, tidak langsung dibuang begitu saja. Sandalnya yang putus dijahitnya lagi sendiri, tidak dibuang begitu saja, ya. Ini Aisyah yang mengisahkan, istrinya Rasulullah, ya. Lalu ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin dan wafatkanlah dalam keadaan miskin juga. Lalu bangkitkanlah hamba beserta orang-orang yang miskin di hari kiamat. Itu doa yang selalu Rasulullah panjatkan. Jadi Rasul tidak benci sama orang miskin, tidak maunya kumpul dengan orang yang kaya saja, tetapi Rasul malah senang dan sayang sama orang yang miskin. Lalu pada suatu hari juga pernah Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah, pernah keluar dengan membawa 2 buah baju yang sudah usang, dan beliau menunjukkan ini semasa hidup beliau, bahkan beliau dicabut nyawanya oleh Allah dengan memakai baju ini. Beliau mau menunjukkan baju yang sudah robek-robek, yang sudah dijahit-jahit, baju yang sudah usang, sudah lama. Jadi Rasulullah tidak pernah sombong, teman-teman. Terus Rasulullah juga pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa beliau juga waktu kecil adalah seorang pengembala hewan ternak. Nah, Rasulullah tidak pernah sombong, tidak pernah malu bahwa dahulu Rasulullah juga pernah hidup susah, menjadi anak yatim seperti itu. Padahal hartanya banyak, Rasulullah sangat manusia yang sangat mulia, kekasih Allah, Rasul pilihan Allah, tetapi Rasulullah tidak pernah sombong. Nah, dari sifat-sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, kita hendaknya bisa mencontoh dari sifat-sifat beliau itu, bahwa seseorang meskipun banyak kelebihannya, meskipun mempunyai banyak kelebihan kecerdasan dan kelebihan harta dan tampangnya yang cantik atau yang ganteng, tapi tetap harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Tetapi ingat, tidak boleh rendah diri atau harus percaya diri. Aku pasti bisa, aku pasti mampu. Aku anak khalifah, aku anak soleh-soleha. Ya, cukup sekian dari Bunda Yanti. Sampai ketemu lagi di mata pelajaran yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.